Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadlan Rizky Fadlan, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Mercubuana. Sini saya membuat video untuk menjawab soal UAS genap 2020-2021 dari mata kuliah Studi Perancangan 1, di mana soalnya tertera sebagai berikut. Diketahui denah sebagai berikut, di lantai 1 sampai 10 dengan data-data gedungnya sebagai berikut. Lalu untuk lokasinya, lokasi sesuai lampiran, maka lokasi yang saya dapat yaitu adalah di Tanjung Selor dengan kondisi tanah lunak. Dan untuk soalnya yaitu tentukan gaya gempa lateral desain berdasarkan data respons spektral untuk wilayah sesuai lampiran dan buktikan bahwa V dinamik lebih besar sama dengan 100% V statik. 2. Lakukan pengecekan simpangan antar lantai, pengaruh V delta, ketidakberaturan vertikal, dan ketidakberaturan horizontal. 3. Desain elemen balok dan sketsa penulangan elemen tersebut. Maka kita etaps. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat model etaps sesuai dengan data-data gedung yang tertera. Material properti menggunakan 35 MPa baju tulangan. Lalu frame sectionnya ada kolom 35x55 dan kolom 55x55 dan balok 35x55. Lalu untuk plat lantai dan plat atap tebal 150. Untuk shear wall-nya tebal 30. Dan maka dari itu kita langsung saja untuk pengetesan run-nya dengan cara analyze, cek model, select all, oke. Lalu kita tunggu beberapa saat. Model has been checked, no warning message were generated. Maka kita lanjutkan analyze, set active degree of freedom, full 3D, oke. Analyze, set podcast run. Untuk pertama-tama kita run model SIDLLR. Jangan lupa di checklist, calculate diagram center of rigidity. Kita run now. Tunggu lagi untuk beberapa saat. Ya, setelah analisis selesai seperti ini, maka kita display show table atau CTRLT langsung. Yang akan kita buka adalah struktur output, model information yaitu participating mass ratio dan load participation ratio. Lalu oke. Nah, di sini kita sudah dapat hasil dari modal load participation ratio dan juga berikut untuk modal participating mass ratio. Nilai ini sudah saya buat di PPT sebagai berikut. Lalu kita done. Lalu kita akan lihat ya, kita tadi kita ke display
force stress diagram, VMPS pair atau F8. Kita ke mode, pakai nomor modal, lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk mode satunya didapat data sekian, 0,569 sebagainya. Lalu untuk mode 2 kita dapat 0,4712. Dan mode 3 kita dapat 0,3719. Ini sudah saya rangkum untuk PPT-nya. Lalu untuk daerah saya yaitu Tanjung Selor, dari program respons spektra peta gempa Indonesia 2021 didapatkan hasil sebagai berikut dengan spektra kecepatan grafiknya seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat dari kategori risiko bangunan pada tabel 3, di mana kegunaannya sebagai rumah sakit, yaitu dikategorikan risikonya sebagai 4. Lalu pada faktor keutamaan gempa dengan kategori risiko 4, faktor keutamaan gempanya nilainya 1,5. Lalu kategori desain seismik, karena didapat daerah Tanjung Selor SDS-nya sebagai berikut, lebih besar dari 0,5, maka pada tabel 8 kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periode pendek, SDS yang lebih dari 0,5 untuk kategori risiko risiko 4 nilainya D. Lalu untuk tabel 9 kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periodik 1 detik, karena nilai SD1-nya itu adalah lebih dari 0,2, maka untuk kategori risiko 4 didapat nilainya yaitu D. Lalu pada tabel 12 untuk faktor R, CD, dan omega yaitu dapat sebagai berikut. Pada dinding geser beton bertulang khusus, nilainya 7, 2,5, dan 5,5. Lalu pada tabel 18 nilai parameter periode pendek CT dan X, kita semua sistem struktur lainnya didapat CT 0,0488, X-nya 0,75. Lalu rumus TA yaitu CT kali HN pangkat X, maka batas bawah periodenya adalah TA min-nya, CT-nya tadi 0,0488 dari tabel sebelumnya, dan tinggi bangunan 36 meter dengan X-nya tadi 0,75. Didapat TA-nya yaitu 0,7175. Nah, SD1-nya untuk daerah Tanjung Selor tadi kan dari RSA yaitu 0,369067. Pada tabel 17, 0,3 itu koefisien CU-nya adalah 1,4. Maka untuk batas atasnya TA max yaitu CU dikali TA min, 1,4 dikali 0,7172 didapatnya 1,00408. Nah, lalu kita bandingkan dari TX mode 1 hasil etaps yaitu 0,5696 itu lebih kecil dari TA min yang kita hitung 0,7172. Maka digunakan T-nya itu yaitu 0,7172. Lalu untuk TY-nya dari mode 2 etaps tadi 0,4712 itu lebih kecil dari TA min 0,7172 digunakan, makanya itu adalah TA min. Lalu ini data Tanjung Selor dari RSA Cipta sebelumnya seperti ini, maka kita mencari nilai CS dari rumus SDS dibagi R dibagi IE didapat 0,1199. CS max-nya rumusnya SD1 dibagi T dikali R dibagi IE didapat hasilnya 0,11027. Lalu untuk CS min-nya adalah 0,044 SDS kali IE harus lebih besar sama dengan 0,1, didapatnya yaitu 0,023 lebih besar dari 0,01. Oke. Nah, karena nilai CS melebihi nilai CS max, maka yang digunakan adalah nilai CS max yaitu 0,11027. Lalu kita balik lagi ke etaps. Kita display show table.
kita ke struktur, buka order, buka tabel center of mass rigidity. Kita oke. Nah, dapat nilai seperti berikut. Nilai ini pindahin ke Excel, maka dapat nilai seperti ini. Nah, maka untuk kumulatif massa, W totalnya didapat dari hasil etaps yaitu 59, yaitu berapa ini? 5.934.039,4 dikali CSX yang tadi. Didapatkan Vx dan Vy-nya nilainya segini. Nah, lalu kita mencari eksponen yang terkait dengan periode struktur atau mencari K. Karena T kita tadi itu di antara 0,5 lebih besar dari 0,5 dan kurang dari 2,5, maka K-nya itu dapat dari rumus yaitu 0,5T ditambah 0,75. Didapatnya K-nya itu 1,109. Nah, lalu kita lakukan perhitungan. Ini sudah saya rekapitulasi. Didapat Vx-nya seperti ini, atau beban per lantainya. Beban, iya betul. Lalu kita cari Vx, di mana beban kumulatif per lantai. Nah, setelah didapat, kita balik ke etaps dengan membuka model. Oke. Kita define pattern. Sini saya sudah masukkan EX program dengan tipe seismik menggunakan ASCE 716. Di sini kita masukin SS-nya sesuai data tanah kita. S1-nya juga, long time period-nya, side class-nya untuk tanahnya. Karena ini EX, maka yang di checklist hanya X direction. Dan ini kita CT-nya itu 0,02 dan 0,75. Seperti yang di tabel berikut. R-nya seperti yang tadi kita dapat, 7, omega-nya 2,5, CD-nya 5,5, I-nya 1,5. Begitu pula untuk EY, sama, hanya untuk EY program, YDIR-nya yang di checklist. Setelah itu, setelah oke, kita analyze set load kesturan. Kita running X programnya hanya. Kita run. Maka tunggu sebentar. Kalau sudah, kita display show table. Lalu kita buka base reaction. Oke. Nah, dapat nilai untuk base reaction dari X program segini untuk arah X dan untuk arah Y segini. Nah, setelah itu kita done. Kita buka gemuknya lagi. Oke. Kita define load pattern, lalu kita masukin X time. X time bedanya dengan X program yaitu di sini time periodnya menggunakan user define, di mana tadi T-nya itu didapat perhitungan 0,7172. Lalu nilai SS, S1 semuanya berdasarkan data masing-masing yang telah tadi. Oke, begitu pula dengan EY time, dengan yang checklist YDIR, T-nya menggunakan 0,7172. Setelah itu kita analyze set load kesturan. Nah, yang sekarang yang di run itu adalah X item. Kita tunggu sebentar.
Setelah kelar kita display show table atau CTLT dengan base reaction juga. Didapat dari X time base year-nya untuk arah X segini dan untuk arah Y-nya segini. Maka pada tabel rekapitulasi, perhitungan manual didapatkan Vx-nya itu total segini, yaitu lalu pada time period program calculated-nya didapat segini, itu sama dengan nilainya sama dengan time period user defined, yaitu 697964,752 nilainya. Lalu setelah itu kita done, kita buka lagi gempoknya. Lalu kita masukin data respons spektra pada define function respons spektrum. Kita buat spektra Tanjung Celor, modify. Nah, dari sini ini didapat dari RSA. Kita browse, masukin. Setelah itu OK. Lalu OK. Lalu define pada load case di spec X-nya ini menggunakan respons spektra dengan data yaitu 1401, lalu selanjutnya kita masukkan data respons spektra dengan cara define function respons spektrum. Untuk awal kita buat spektra Tanjung Celor, di mana data ini, grafik ini didapat dari pencarian program aplikasi respons spektra gempa Indonesia 2021. Setelah sudah, kita define load case, kita buat load case nama spec X menggunakan respons spektra Tanjung, scale vektornya itu 1401,43 didapat dari rumus G dikali IA, G dikali R dibagi A kalau nggak salah. Lalu OK, spek Y-nya juga kita modify. Ini kita pakai spektra Tanjung Celor dulu, 14. OK. Lalu setelah sudah OK, kita analyze set load case to run, dan yang di run itu spek Y. Kita run now. Tunggu beberapa saat. Nah, lalu setelah aplikasi keren, kita display show table. Kita masih untuk pilih base reaction, oke. Oh, modalnya keren ya. Nah, maka didapat untuk spek X-nya sebagai berikut. Pada base reaction arah X dan arah Y. Setelah itu, kita buka gemboknya lagi. Kita define, lalu function, masukin respons spektrum. Kita sekarang gunakan SCE 716 untuk daerah Tanjung Celor, di mana kita hanya perlu memasukkan data SS Tanjung Celor, S1 Tanjung Celor, time period, dan site class-nya. Setelah itu OK. Lalu pada define load case, di sini spek X-nya itu kita pakai spektra Tanjung ASCE. Dan begitu pula dengan Y. Setelah itu kita run lagi. Tunggu beberapa saat.
Setelah aplikasi terang, kita display show table lagi. Lihat base reaction lagi. Dan yang didapat base reaction dari SCE716 sebagai berikut untuk arah Fx dan arah Fy. Maka dalam rekapitulasi, respon spektrum input manual didapat data segini. Lalu untuk respon spektrum otomatis dari ASCE716 dapatkan segini. Lalu untuk penentuannya kita display story response plot dengan di sini story sheet. Di sini kita pakai spec X. Lalu kita klik formatted. Dapatkan hasilnya seperti ini. Lalu untuk spec Y-nya dapatkan hasilnya segini. Untuk Y. Lalu setelah didapat respon spektrum dari input manual, rekapitulasi seperti berikut, respon spektrum otomatis sebagai berikut, maka kita akan buka display story response plot. Ini ke story sheet, buka spec X, didapatkan bahwa nilainya seperti ini, X duration-nya, lalu untuk spec Y didapat seperti ini nilainya. Lalu kita pindahkan ke dalam Excel dan didapatkan data dinamiknya sebagai berikut. Setelah itu kita mencari, maka gaya gempa 100% statiknya dan dinamik sudah didapat. Lalu untuk faktor skala rumusnya adalah gaya base statik dibagi gaya base dinamik didapat sebagai berikut, 1,29 untuk arah X, 1,323 untuk arah Y. Lalu faktor skala akhirnya itu G dikali E per R dikali scale faktor, didapat hasilnya 2720 untuk arah Y dan 2781 untuk arah Y, untuk arah X dan untuk arah Y. Lalu pada etapnya kita buka gemboknya. Lalu kita define load case. Di spec X-nya modify, kita ganti nilai untuk spec X tadi berapa? 2720,47. Oke, lalu untuk spec Y-nya modify. Maka ini udah. Oke. Lalu habis itu kita run lagi. Yang tunggu beberapa saat. Masih belum. Setelah sudah, kita display story response plot. Kita story share lagi. Lalu untuk spec X kita formatted lagi. Didapat hasilnya segini. Lalu untuk spec Y formatted, dapat hasilnya segini. Setelah itu kita masuk rekapitulasi bahwa dapat gaya statik
statiknya segini, dinamiknya segini, lalu setelah menggunakan scale faktor untuk arah masing-masing arah X dan Y, dinamik koreksinya dapat segini. Maka didapat gaya geser desain dicari yang terbesar dari gaya statik dan gaya dinamik sebagai berikut. Dan ini adalah grafik untuk distribusi gaya geser sepanjang tinggi bangunan arah X dan arah Y terdiri dari 3 gaya, 100% statik, gaya dinamik koreksi, dan gaya geser desain. Nah, setelah didapat gaya geser desain, maka kita mencari Fx, F dari gaya geser desain atau gaya geser desain per lantai. Dari sini diketahui bahwa gaya geser desain itu lebih besar dari 100% gaya statik. Nomor 1 sudah kelar. Lalu setelah dapat ini kita lanjut. Setelah dapat gaya geser desain, maka the types-nya kita define, the pattern, kita bikin AX design dengan memasukkan gaya desain yang telah kita dapati. Itu juga dengan AY design. Setelah itu kita buka terlebih dahulu. Kita analyze set load gesturan. Kita running ini ya, AX design tidak ada namanya. Ini sepertinya. Wait bentar. Kok sini malah X time. Final pattern. X time, X design. X design. Ke define lagi. Oke. Enggak ada isinya, delete dong berarti. Lalu kita analyze, bukan set load gesturan, maka ada AY design. Yang kita run hanyalah AX dan AY design. Gesturan now. Setelah sudah kita Setelah sudah kita display response plot. Nah, ini kita formatted, dapati AX design segini. Lalu
desainnya formatted, dapat segini. Nilai tersebut kita masukkan sini, kita nyari P deltanya, maka izinnya yaitu 0,01 kali H, statusnya oke untuk arah X, dan begitu pula dengan arah Y. Dan ini adalah grafik simpangan antar lantai terhadap ketinggian bangunan. Setelah itu kita bikin load combination, bikin P delta, dimana masukkan DL dan LL 0,25. Setelah itu kita running, lalu run out. Lalu setelah di run kita display show table. Untuk kali ini struktur order story force. Oke. Maka untuk output case-nya kita masukkan P delta. Untuk location-nya pilih bottom. Nah, didapat nilai P-nya sini. Kita masukkan jadi ngelag. P deltanya kita masukin ke dalam tabel, maka setelah dicek statusnya oke untuk arah X dan untuk arah Y-nya juga oke. Maka berdasarkan grafik simpangan antar lantai terhadap ketinggian bangunan seperti berikut. Lalu selanjutnya kita pun kita ke sini displacement diagram max over diafragma max over average difference. Oke. Lalu di sini kita dapat nilai EX desainnya. Kita filter lagi untuk EY design, didapat rasionya seperti ini. Seperti berikut. Lalu kita sudah rekapitulasi seperti ini. Lalu pada Excel sini down kita display show table. Buka join displacement. Oke. Nah, untuk langkah ini output case-nya kita filter menggunakan XDesign. Story-nya story 10. Lalu kita cari nilai UX terbesar dan UX terkecil sampai story 1, begitupun dengan EY design. Kita nyari dari UY terbesar dengan UY terkecil, begitupun sampai story 1. Hasil rekapitulasi sebagai berikut. Ini untuk arah X, dan ini grafik ketidakberhasilan torsi A, dimana tanpa torsi. Lalu ini juga untuk arah Y, dimana terjadi torsi 1A pada story 1 ternyata. Lalu selanjutnya
Maka kita lanjut yaitu pada struktur order story stiffness. Oke. Setelah sudah, kita sortir untuk EX design terlebih dahulu. Lalu ini nilainya kita copy. Lalu ini untuk EY design. Seperti ini nilainya. Stiffness pada Y. Maka ini untuk arah EX1A dari kekakuannya story stiffness cek 70% tidak ada, cek 80% rata-rata tidak ada. Untuk 1B untuk arah X pun sama. Lalu untuk arah Y cek 70% tidak ada, kekakuannya 80% rata-rata tidak ada, begitupun untuk 1B. Lalu selanjutnya ini dan kita display show table. Lanjut kita display show table. Pada mau ini kita hilangin dulu. Order definition, mesh data, mesh summary story. Oke. Lalu didapat hasil segini untuk UX dan UY. Nah, maka masanya didapat dibanding dengan 1,5 masa lantai DL masih oke, dibanding dengan 1,5 masa lantai DL pun juga masih oke. Maka story 1 dengan bentang 550 pengecekannya oke-oke. Selanjutnya ini kita display show table lagi. Kita nyari story force ya. Story force ini dia. Kekakuan. Story force kekuatan. Output case-nya kita untuk EX design. Nah, didapat data sebagai berikut. Begitu pula dengan EY design, dapat data sebagai berikut. Oke. Lalu maka 5A-nya story force X dan Y, cek 80% arah X, cek 80% arah Y tidak ada, dan untuk yang tabel bawah 5B-nya pun begitu. Dan itulah untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Tamam chat design, concrete frame design, view reviews conference. Sistem omeganya diganti jadi 2,5, row-nya diganti 1,3, dan SDS-nya diganti sesuai dengan daerah masing-masing, di sini 0,5, 226. Oke. Setelah sudah maka didapat dari hasil perhitungan melalui P-nya 1,3 dan SDS-nya 0,55, maka didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut untuk kombinasi 1 sampai 18. Maka di sini kita define load combination, dimasukin combo 1 sampai 18 sesuai dengan tabel yang tertera pada berikut ini. Lalu setelah sudah kita masukkan, kita bikin combo envelope yang terdiri dari combo 1 sampai 18 dengan scale vektornya 1. Lepas itu kita run. Kita run EX design, modal, dan sebagainya. Setelah udah, kita cek di story 10. Kita lihat berada di balok nomor berapa.
yang akan kita tinjau adalah di bagian sini, karena sini mengalami momen terbesar, yaitu pada balok 127. Melek ya. Ya. B127, maka yang akan kita lakukan adalah display show table, lalu elemen output, frame output, kita akan melihat elemen force beam. Bisa kita oke. Di sini agak lama, kita tunggu saja. Don't be sorry if you know that I'm lonely. I don't feel like you know me well enough to understand. Don't be sorry if you know that I'm lonely. I don't feel like you know me well enough to understand. If you show. Oke. Udah kelar, maka kita filter ini untuk story 10 saja. Lalu beamnya 127 seperti yang tadi kita tinjau. Nah, kalau sudah, yang tiganya kita cari yang terbesar. Nah, iya dia, kita masukin. Semua ini kita nilainya tadi dapat ini. Nah, kurang lebih seperti ini rekapitulasinya. Lalu setelah itu, ini kita done. Kita pakai display, force, frame peer. Setelah itu kita pakai combo envelope. Oke. Seadanya tapi. Seadanya. Biarin. Duh, nge-lag laptop gua. Kayak udah gak kuat dah. Oke, habis itu pada sini kita, aduh, kenapa lagi ini, Bapak? Nah, cakep. Didapat nilai maksimal, minimal. Kita masukin dalam sini. Dan dalam perhitungan Excel, lalu untuk lapangannya, kita pakai 1,5. Lapangannya min 89. 0305. Ups. Setelah itu kita cari syarat balok sebagai batang lentur. Oke.
pada pasal 19 oke, pasal 18.621 oke. Lalu kebutuhan awal tulangan, melalui perhitungan terkendali tarik, lalu syarat tulangan perlu, pasal 18.631, ini oke. Lalu as minimal memenuhi syarat, lalu syarat tulangan minimum maksimal terpenuhi, sehingga AS perlu dapat digunakan. Lalu untuk kontrol jarak spasi tulangan menggunakan diameter 22, di mana spasi tulangan asumsi awal dipasang satu baris oke. Penulangan tumpuan kiri atas pakai diameter 22. Lalu kapasitas momент penampangnya oke. Lalu selanjutnya ke perhitungan kebutuhan tulangan longitudinal untuk menahan lentur. Kebutuhan awal tulangan, perhitungan menggunakan diameter 29 untuk atas dan bawah. Lalu untuk S baris 1 spasi oke, syaratnya pun oke. Lalu penulangan tumpuan kanan bawah, kapasitas penampang aktual dicari, kapasitas momент penampangnya oke. Perhitungan kebutuhan tulangan longitudinal menahan lentur, ini untuk plus lapangan. Kebutuhan awal tulangan, tension controlled, syaratnya terkendali tarik, syarat tulangan perlunya no. Oke, lanjut. Kontrol jarak spasi dengan diameter 22, ini oke. Penulangan tulangan sisi atas, kapasitas penampang aktualnya oke. Lalu ini untuk lokasi dan kebutuhan tulangan dan as pasangnya. Perhitungan kebutuhan tulangan longitudinal untuk menahan torsi geser. Sini kita lihat, kita ganti ke aksial, yaitu minus 15 ini. Terus pasal 22741 menggunakan diameter 10 sengkang. Untuk VU-nya ini karena KN, kita ubah unit terlebih dahulu. Nah, ini yaitu 264,097. Lalu asumsi selimut beton, penampang cukup, hitung sengkang yang dibutuhkan oke, hitung sengkang yang dibutuhkan torsi, sengkang minimum tidak menentukan pilihan sengkang. Lalu spasi tulangan torsi transversal, wow, tidak memenuhi. Kita tahu tulangan longitudinal torsi menggunakan diameter 22. Maka rekapitulasinya adalah gambarnya sebagai berikut. Lalu kita lanjut. Setelah itu etapnya kita done. Kita ubah unitnya ke kilogram. Kembali. Itu oke. Di situ kita gunakan define combination. Kita bikin komponen vlog gempa.
di mana combine faktor keempat terdiri dari 3 sampai 10 saja. Lalu bikin combo WU di mana SID, LDM, LL dengan scale faktor 1,2, 1,21. Setelah itu kita running. Setelah udah, kita lihat lagi bagian sini. Mana ini kita pakai combine faktor keempat. Nah, ini kita lihat untuk bagian kirinya. Maksnya adalah 26, 930, 6763, betul. Di kirinya ini kita. Lalu kita pindah ke WU. Untuk kirinya segini. Untuk ke kanannya segini. Maka gaya geser desain kanan atas 6 buah diameter 29. Gaya geser desain kanan bawah 3 buah diameter 29. Akan perhitungan maka digunakan FEB. Lalu terus asumsi tulangan digunakan untuk sengkang tertutup diameter 10 sehingga dipakai sengkang diameter 10 100 mm. Lalu panjang penyaluran tulangan balok induk digunakan 2,5 sehingga tulangan longitudinal diperpanjang 750 cm, 750 mm ke dalam sambungan balok. Terus sehingga gambar yang didapat untuk balok adalah seperti ini. Jeng jeng. Ya. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.